Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu melakukan kehendak-Mu melalui apa yang kami pikirkan, melalui apa yang kami pandang, melalui apa yang Engkau rencanakan dalam hidup kami. Jadi rencana-Mu. Kami bersyukur Engkau memberikan kami kepercayaan, memberikan sebuah harta yang indah, kesayangan kami, anak-anak kami Tuhan. Dan kami ingin sebagai orang tua diperlengkapi lebih lagi untuk boleh menolong anak kami menggapai akan masa depannya. Kami menyerahkan untuk sesi hari ini di dalam tangan kasih-Mu saja, di dalam Yesus Kristus kami memohon, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Ini mau main-main lagi apa enggak nih? Kevin mana Kevin? Jangan Pak, deg-degan ya Bu ya. Oke, kemarin mainnya kan the loser of losers ya, ini sekarang mainnya the winner of winners ya. Kita mau cari siapa yang paling smart di antara kita, untuk boleh menjadi seorang pemenang di antara semua yang menang ya. Jangan deg-degan toh Pak. Daniel ya tadi namanya ya. Nah cara mainnya sederhana, ya sini Pak kita. Soalnya yang apal namanya cuma dua Pak. Oke ya, nanti tangannya di sini aja, di belakang Pak, kita cari berdua-berdua lagi, oke. Lalu kemudian tangannya dikeluarkan, jarinya berapa aja Pak silakan. Oke, lalu kita jumlahkan, bisa? Ya, total berapa ini Pak? 11. Yang nyebut pertama, dia yang menang. Paham ya? Ulangin ya, sekali lagi, 1, 2, 3, 6. Nah, kalau sama diulangin lagi, 1, 2, 3, 8. Karena menang, yang kalah di belakangnya. Jadi ular, paham ya? Ya, nanti semuanya main, nanti akan menemukan dari ular kecil, dari ular panjang, bener ya? Nanti terakhir, dari yang terakhir kita akan mendapatkan pemenang dari yang pemenang, kata yang kalah semuanya lari ke belakangnya. Paham? Ini Kevin gak ada nih. Ya kita gak pakai musik deh, yuk kita mau bagi berdiri semuanya. Ya, yang gak tahu tanya dulu, Ulangin ya, cari lawan berdua-berdua, oke? Lalu kemudian 1, 2, 3 keluarkan jarinya. Totalnya berapa ini? Yang nyebut 4 dulu yang menang. Oke ya, yang nyebut 4 dulu yang menang, paham ya? Yang menang, yang kalah langsung di belakangnya, ya Pak Daniel cari musuh yang lain. Nah, coba tuh cari Pak Ping tuh. Oke, siap ya, 1, 2, 3. Di jumlah berapa itu? Oke, yang menang, yang kalah yang ikut di belakangnya. Yang menang berarti cari lawan lain. Bapak di belakang saya karena kalah, paham ya? Oke, silakan lakukan cari lawan masing-masing. Saya mau cari siapa yang paling smart, yang paling pintar, yang paling cepat menjumlah. Semuanya berdiri, siap, 1, 2, cari teman Pak. Oh enggak, boleh. Oh langsung menang ini Pak Darmadi. Oke, silakan ya. Oke, cari lawan. Bu Vivi boleh dong. Saya nanti mimpinnya gimana? Ini tantang ini. Oke, 1, 2, go. Oke, di belakangnya. Oke, wah, pertandingan siap. Langsung dia. Oh. Oke, ulangin. Gimana siapa menang? Ini diskusinya lebih panjang daripada mainnya ini. Oke, 1, 2, 3. Menang, Bayi Ibu di belakangnya. Oh, sudah banyak ini pengikutnya, udah mengalahkan banyak orang ini. Oke, ini yang sini belum. Oke, Bu, ditantang Bu. Oke. Oke. Oke Bu, terakhir Bu. Udah semuanya udah kalah ini. Semuanya udah kalah nih. Waduh. Oh terakhir. Siap.
Aduh, terjungkal di menit terakhir, sedih sekali. Bu Wiwi belum? Wah dia, Bu Wiwi ditantang, menang langsung dapat semua Bu. Menang langsung dapat semua. Satu, dua. Bu Wiwi, aduh, wah curah ini. Oke, bikin selebrasi satu lingkaran dulu dong ya. Syuting dulu. Selebrasi dulu dong satu lingkaran dong ya. Ya ada, kembali ke tempat masing-masing, kasih tepuk tangan dulu. Bu Wiwi diwawancara dulu. Oke, para pemenang-pemenangnya ada ya, 1, 2, 3 ya ditanya ya. Siapa namanya? Siapa namanya? Apa rahasia juara 3 juga boleh? 1, 2, 3 kita tanya. Kita mau cek strateginya. Begini teman-teman ya. Apa strateginya sampai tadi banyak? Baru menang berapa kali? Menang. Oh, itu juga belakangan aja ya mainnya ya. Yang mengalahkan banyak raksasa siapa nih? Pak Darmadi ya. Oke, ya. Oke, kita wawancara Pak Dar kalau gitu. Pak, maju ke depan, Pak. Oke. Saya mau tanya ini ya. Tepuk tangan dulu deh ya. Dia mengalahkan banyak orang dengan sangat yakin ditantangin satu. Ayo sini, ayo sini, ayo sini. Sayang, sayang keselip dikit aja ya. Pak, ada rahasianya nggak Pak? Kenapa bisa menang terus? Saya tadi pikir jari ini saya agak anehin bentuknya. Jadi ada yang bentuknya begini. Jadi dia kadang-kadang agak hang gitu. Iya betul. Yang kedua tekniknya lagi saya kadang-kadang kosongin, langsung dikeluarin jarinya saya langsung ngitung gitu. Dia masih mikir ngitungin jari saya udah tahu kosong. Iya betul. Telat gitu. Oke betul. Wah dahsyat sekali. Kita kasih tepuk tangan. Yang terakhir saya kalah sama yang tadi. Kenapa? Saya salah hitung jari saya. Salah hitung jari saya. Bapak terlalu rumit soalnya akhirnya tadi berapa ya? Ya luar biasa ya. Itu teknik saya juga Pak. Ya karena kan namanya kan menghitung. Ya kalau Anda sudah tahu punya Anda, ya dan yang Anda lakukan hanya tinggal menghitung punya lawan Anda, betul ya. Nah persoalannya adalah Anda nggak bisa atur punya lawan Anda. Anda bisa atur jari Anda. Maka yang dilakukan adalah jarinya dibikin agak aneh katanya ya Pak Dar ya. Ya kalau dua gini langsung kebaca. Ya kalau gini bingung dia. Ya kenapa ini berapa ini? Ya. Jadi akhirnya dia lagi bingung hitung, kita sudah tahu saya mau keluarkan angka 4, tinggal tambahkan yang punya dia. Jadi kita bisa jawabnya dengan cepat. Ya, namanya adalah strategi. Sama-sama katakan strategi. Makanya orang pemenang jangan dianggap cuma sekedar hoki ya, tapi kalau ini susah. Ya, Bu Wiwi itu iya, dia soalnya banyak dukungannya para malaikat-malaikat Tuhan ya. Orang langsung dibuat silap mata ya. Jadi akhirnya ya lah luar biasa lah ya. Oke, hari ini kita berbicara mengenai potensi dan mengenai kerohanian ya. Saya ingin ulang sebentar. Sesi pertama kita bicara tentang breakthrough. Dari dalam kehidupan ya selalu ada yang namanya comfort zone. Namun kalau kita terus ada di sini kita akan mengalami sebuah kemunduran. Maka kita harus upgrade diri kita, upgrade anak kita dan berikan mereka tantangan untuk masuk ke success zone. Ada persoalan di sana ya challenge zone. Di sini kita kadang-kadang harus menolong mereka, memotivasi mereka untuk bergerak sendiri. Namanya adalah stretching. Ya dia stretch akan potensinya. Namun ada wasanya dia mentok, namanya risk zone dan kita harus membantunya. Ya, yang berikutnya adalah nanti dikasihkan PDF-nya kan? Udah dikasih dia. Yang sesi pertama dikasih enggak handout-nya?
Oh, nanti dikirim di grup. Ya, ya. Ya. Lalu yang kedua adalah yang namanya visi. Perlakukan anak Anda tidak sebagaimana sekarang, namun sebagaimana dia nanti. Kalau anak kecil, halo, waktu dia belajar bicara, siapa yang suka niruin apa cadelnya anak kita? Ya, dokter, yuk kita ke dokter yuk. Sakalep, sakalepmu. Ya, itu berarti apa? Kita tidak memberikan sebuah target yang benar. Nanti anak kita ngomong dokter, dia merasa sudah benar. Maka kita harus melakukan sebuah visi, kasih target yang benar, dokter. Memang dia belum bisa melakukannya, namun dia akhirnya tahu bahwa saya harus kejar sampai keluar kata R-nya, dokter. Ya, jadi perlakukan sebagaimana dia nanti, bukan sebagaimana dia sekarang. Ya, tentu Anda harus tahu ya, stretchingnya jangan terlalu jauh lompatannya. Namun Anda atur, yang penting adalah sebuah visi, perlakuan dia sebagaimana dia nanti. Saya ingin anak saya sebagai seorang leader. Tahu apa yang saya lakukan? Saya perlakukan anak saya sebagai seorang leader. Ya, punya anak leader, calon leader susah atau gampang? Oh, punya anak jadi follower enak sekali. Dia pokoknya tahu ikut kata-kata saya, bantah kita marahin. Tapi kalau kita mau anak kita sebagai seorang leader, apa yang kita harus lakukan? Kita perlakukan sebagai seorang leader. Kita asah cara berpikirnya. Kita bantu dia untuk kemudian bisa punya skill untuk berdebat kadang-kadang. Ya, saya kasih kesempatan anak saya untuk debat saya, tapi yang debat yang benar. Jangan cuma sekedar ngotot, kalah, nangis. Wah, celaka saya ya. Jadi harus dikasih yang namanya sebuah visi. Anda pengen besarkan anak Anda seperti apa? Ya, perlakukan anak Anda tidak sebagaimana dia sekarang, tetapi sebagaimana dia nanti. Hari ini kita bicara tentang potensi dan kerohanian. Sound please. Wah, telat, Pak. Ya wis lah ya. Oke. Oh, denda ya. Ada sebuah kisah dalam Alkitab yang menarik sekali. Hari itu bait Allah Salomo, bait Allah yang pertama ketika dibangun, ini adalah bait Allah yang sangat luar biasa, mewah, mahal, spektakuler. Ini bait Allah sempat dirampok sampai 4 kali. Ya, dirampok yang pertama, ya zamannya Raja Rehabeam, ya dari Firaun Mesir namanya Raja Sisak. Datang rampokin semuanya, dibawa semuanya. Saya pikir waktu lihat baca baca kisah ini, saya pikir bait Allah hartanya habis. Ternyata masih banyak. Ya sedemikian rupa sehingga tatkala kemudian ya Raja Hazael dari Aram pengen menyerang akan Yerusalem, ya lalu kemudian Raja Yoas ambil banyak hartanya. Ya pintu-pintunya itu dikerat yang namanya emas-emasnya supaya menyuap si Raja Hazael supaya jangan menyerang. Saya pikir harta bait Allah sudah habis. Ternyata masih banyak lagi. Lalu kemudian Raja Nebukadnezar datang. Anda tahu kisahnya, dia pamer tuh si namanya Raja Hizkia waktu itu dia pamerin, ini kita punya bait Allah keren. Berarti masih banyak hartanya toh. Sampai Raja besar Nebukadnezar lihat, wah masih banyak ini hartanya. Lalu dia serang dengan motivasi ngambil harta dari bait Allah ini. Dan kemudian ditarik semuanya. Ternyata masih banyak sisanya. Sedemikian rupa sampai terjadi penyerangan yang kedua. Lalu kemudian bait Allah itu baru akhirnya ditarik semua hartanya sampai runtuh bahkan dimusnahkan, baru habis. Jadi ada banyak sekali harta yang ada di sana. Nah jangan heran karena Salomo memang berkata, rumah yang hendak ku dirikan itu harus besar. Sebab Allah kami lebih besar dari segala Allah. Dan yang menarik adalah ketika Salomo ingin mendirikan ini, dia tahu bapaknya sudah mempersiapkan semuanya. Ya, Daud menyerahkan kepada Salomo anaknya rencana bangunan dari balai bait suci dan ruangan-ruangannya, dari perbendaharaannya, kamar-kamar atas, kamar-kamar dalam. Dia sudah bikin maketnya. Yang berisi petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana sudah bikin semuanya. Sedemikian rupa sehingga Salomo sudah dibantu modalnya, sudah dibantu perencanaannya, dan dia tinggal melaksanakannya. Ya dikatakan Daud, dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku. Ya ini emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga, kayu, semuanya sudah disiapkan oleh bapaknya.
Karena ini tugas sangat besar, dia siapkan semuanya. Tahu nggak, total emas yang dipakai untuk Bait Allah adalah sekitar 340 ton. Ya, 1 gram sekarang berapa? 1,3, 1,4 lah ya, antara itulah ya. Ya, itu 1 gram. 1 kilo kali 1000 dia. 1,3 M itu. Ya, 1 kilo. 1 ton? Wah, nggak tahu dah nolnya berapa. Ini 340 ton. Ya, kalau dirupiahkan kasar 450.000 triliun. Daud menyiapkan semuanya sebelum didirikan. Ya, bahkan yang namanya batu-batu sudah ada sedemikian rupa sehingga batunya itu sudah sudah dipahat. Jadi waktu Salomo datang, dah tempelin aja, tinggal ditempel-tempelin aja. Tidak terdengar yang namanya apa? Ya, pada waktu rumah didirikan banyak batu yang telah disiapkan di penggalian sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan. Tinggal ditempel-tempelin aja. Ini namanya sudah dipersiapkan semuanya. Daud sudah mempersiapkan semua bahannya sebelum ia meninggal. Ya 970 sebelum Masehi. Nah, saya percaya Tuhan juga sedang siapkan untuk anak-anak kita. Ya, ketika Allah memanggil anak-anak kita, dia juga sudah siapkan semua bahannya. Pengalaman-pengalaman yang akan dimiliki oleh anak Anda akan dipakai menjadi cara Tuhan untuk membentuk masa depannya. Ya, yang namanya kepandaian, talenta, karunia yang diberikan oleh Allah kepada anak Anda itu pasti ada kaitannya dengan panggilan dia untuk masa depan. Allah kalau merancang sesuatu itu sempurna. Dia sudah siapkan semua bahannya. Dan itulah yang dikerjakan oleh Daud pada Daud ketika membangun Bait Allah, namun juga dikerjakan Allah dalam kehidupan kita dan anak-anak kita. Anda tahu Musa? Tokoh paling besar ya yang diakui 3 agama paling besar. Dari masa kecilnya ya dalam situasi yang demikian berat lalu kemudian dihanyutkan ketemu Firaun lalu kemudian jadi Firaun muda lalu kemudian membunuh lalu jadi gembala di Midian, semuanya ini adalah cara Allah untuk membangun karakter Musa. Ya, dari yang berangasan memberikan mental leaders, berani ambil resiko, berani mengambil tindakan. Lalu kemudian dia karena berangasan ya, lalu dimasukkan ke gembala kambing domba di Midian. Tiap hari cuma lihatin kambing domba, semua ambisi pribadinya hilang. Ya, namun kecakapan dia itu masih ada. Makanya ketika membangun yang namanya kemah suci, semua pendidikan yang ada di Israel, yang namanya menulis, dulu yang bisa menulis, siapa yang orang Israel yang bisa menulis dengan baik? Bangsa budak. Musa yang menulis. Makanya hukum Pentatut ya kitab Taurat Musa yang tuliskan semuanya. Ya, kenapa ini? Semuanya sudah Tuhan siapkan. Ini saya punya gambar, sengaja saya gambarnya nama-namanya nama-nama sembarangan aja, foto sembarangan. Kalau Anda punya anak kecil dulu, Anda lihat anak Anda modelnya kayak gini nih. Modelnya kayak gini nih. Ya, modelnya kayak gini. Mungkin kita nggak pernah berpikir anak kita suatu ketika bakal jadi seorang direktur, seorang pengusaha yang sukses, seorang dokter. Kita lihat anak kita yang sekarang, ini anak kira-kira jadi apa? Hei, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu pada diri anak-anak kita. Cuman kitanya aja yang belum ngerti. Ya, semakin cepat Anda memahami potensi anak Anda, semakin cepat untuk mengarahkan pada panggilan Tuhan. Semakin Anda terlambat untuk menyadari potensi anak Anda, maka anak Anda akan terseok-seok untuk menjalin panggilannya. Ya, berbahagia anak yang orang tuanya menolong, ya berbahagia anak yang orang tuanya menolong si anak ini untuk boleh bertumbuh di dalam potensinya. Setiap anak itu unik, jangan perlakukan dengan cara yang sama. Anak saya 2. Anak pertama saya lakukan dengan beberapa treatment yang saya lakukan, saya percaya, aduh berhasil, mantap, seorang leader muncul. Dari kecil kelihatan. Anak kedua agak beda, lebih pemalu. Saya dorong, ayo bergaul, sulit. Anak pertama saya cepat ketemu orang, langsung ngobrol, ketemu orang, langsung. Anak kedua sulit. Ya, tekadnya memang kuat. Anak saya yang kedua, dari kecil itu yang namanya kegigihannya, anak kedua saya lebih gigih. Saya sudah temukan anak saya sangat gigih ketika dia umur 2 tahunan. Ya, anak pertama saya enggak terlalu gigih.
Bahkan sebenarnya kalau dia ada masalah, dia lebih gampang nangis. Ya, tapi bergaul cepat. Ya, smart dia untuk boleh memikirkan dan melihat akan situasi dan kemudian mengambil sebuah respon sangat baik. Anak saya kedua beda. Jadi rumus yang saya pakai untuk anak pertama, gagal buat anak kedua. Ya, saya harus cari rumus baru. Prinsipnya sama, ya, namun bagaimana menanganinya ternyata perlu modifikasi. Ya, perlu modifikasi. Kayu untuk membuat atap beda dengan kayu untuk membuat perabot. Tiap sama-sama kayu, tapi beda treatmentnya. Tiap anak didesain untuk hal yang berbeda, itu sebabnya temperamennya, bakatnya, pengalamannya juga berbeda. Ya, anak Allah kita suka yang namanya keberagaman. Enggak semuanya dibikin semuanya sama. Semua bahan dasar untuk masa depan anak inilah yang disebut oleh John Maxwell sebagai potensi. Potensi. Ya, Allah menciptakan tiap orang dengan potensi yang hampir tak terbayangkan. Ya, kemampuan otak kita saja sudah sangat luar biasa. Ya, konon kalau otak kita dipakai hanya untuk menghafal, semua kemampuannya hanya dipakai untuk menghafal. Ya, seluruh bukunya ada di perpustakaan di seluruh dunia bisa masuk ke kepala kita. Ya, tentu tidak dilakukan semacam itu ya, karena otak kita mengatur banyak hal ya, untuk apa namanya nih, gerak tubuh, sadar tidak sadar dan segala. Tapi kalau dipakai untuk memori semuanya, seluruh buku di perpustakaan masih bisa untuk dipakai ya, karena selalu memunculkan banyak sekali kekaguman karena potensi otak kita itu dahsyat sekali. Saya nggak sempat untuk sampaikan hal ini lebih jauh ya, maka kita perlu menemukan potensi ilahinya dan potensi kesuksesan anak kita ya. Apabila anak berkembang tanpa pernah meraih potensinya, kata John Maxwell, itulah tragedi. Kita membuang anugerah Allah. Ada orang dikasih kayu jati yang sangat tua bagus, tapi kalau nggak tahu cara gunainnya dan tidak tahu potensinya, akan jadi kayu bakar. Tapi kalau kita dikasih kayu yang sederhana, namun kita tahu potensinya, ditaruh di tempat yang tepat, dijual atau diletakkan pada tempat yang tepat, jadi mahal. Jadi rupanya potensi yang diberikan Tuhan itu satu hal, namanya potensi itu apa? Belum aktual, masih tersembunyi. Kamu punya potensi, tapi bagaimana memunculkannya butuh bantuan. Ya, Tuhan mempercayakannya kepada setiap Anda. Ya, nah, itu ya, Oliver Holmes mengatakan gagal memanfaatkan kemampuan kita dengan seutuhnya merupakan tragedi. Harvey Koss mengatakan mengelakkan tanggung jawab untuk mewujudkan potensi manusia secara utuh adalah dosa terbesar umat manusia. Ini pendeta ini yang ngomong. Ya, dia mengatakan ya, yang paling berdosa adalah kalau kita tahu orang punya potensi tidak dikembangkan. Ya, kita harus kembangkan potensi anak kita. Bukan hanya sekedar karena sayang, namun karena tugas kita memang adalah mengembangkan potensi anak kita. Saudara, kalau Anda tanya kenapa saya bikin Breakthrough Parenting ini, karena saya pengen lihat orang-orang Kristen khususnya, generasi muda harus jadi generasi yang bersinar. Ya, masyarakat kita terlalu rusak karena banyak orang-orang BODO, pakai H lagi, bodoh. Ya, jadi saya ingin kalau yang jadi leader, yang jadi seorang yang pandai, yang punya kecakapan dan hikmat, paling bagus kalau orang Kristen. Ya, akan dibawa pada tempat yang lebih baik masyarakat kita. Oke, mari kita bicara sekarang tentang potensi. Ada beberapa hal kita bicara dengan cepat saja karena saya sudah diberitahu waktunya tidak panjang ya, jadi nanti kita bicara beberapa sangat cepat saja. Yang pertama adalah temperamen. Ya, tahu bedanya temperamen, karakter sama kepribadian enggak? Temperamen apa? Oh. Ini temperamennya memang oke, tempe dan ramen. Waduh. Betul juga ya. Saya tidak melihat potensi daripada kata-kata ini menjadi tempe dan ramen. Ya, menurut tim LHY tentu ada beberapa orang punya definisi yang berbeda ya. Tim LHY itu mengatakan temperamen itu adalah sifat bawaan dari lahir. Bukan sifat lahir, bawaan, lalu kan dibentuk dengan lingkungan. Ya, dimarahin sama bapaknya, didorong untuk lakukan ini sekarang. Temperamennya berkembang. Ya, makin lama nambah ini, dari yang namanya murung jadi diajarin ceria, keterlaluan ceria,
sampai jadi temperamen gitu ya. Ya, yang namanya saya itu bawaannya sebetulnya adalah seorang yang agak introvert. Ya cuman karena tuntutan lingkungan dan segala macam dikasih kepercayaan itu saya mengembangkan kepribadian yang sifat-sifat yang tambahan. Ya yang dibentuk oleh lingkungan dan segala sesuatu itu namanya adalah kepribadian kalau menurut tim LHY. Ya karakter. Karakter adalah seluruh total temperamen tambah bentukan yang kita terima, sifat kita total namanya adalah karakter menurut tim LHY. Jadi sekarang karakter kita ada spektrumnya nih. Dari marahnya sampai marah-marah banget dan marahnya sampai cuman meledak-ledak. Kita punya. Beberapa orang meledaknya sampai level 10, ada yang sampai 8, sampai 7. Ya, yang lainnya diamnya sampai level 10, level 7. Nah ini adalah spektrum marah Anda di sini, yang lainnya di sini, yang lainnya di situ, betul ya? Di dalam spektrum ini Anda kemudian menampilkannya pada sebuah lingkungan yang tertentu. Itu namanya kepribadian menurut tim LHY. Jadi kepribadian adalah bagian yang Anda munculkan dalam sebuah situasi. Makanya jangan heran ada orang kalau di gereja, waduh baik ya, tenang ya, halus. Ada yang kemudian begitu masuk rumah, di jalan raya tiba-tiba teriak-teriak, kok gimana? Dia punya karakternya banyak, spektrumnya luas. Dia ambil yang di gereja cuma kecil aja yang di sini. Yang di lalu lintas yang di sini, kira-kira gitu. Ya, kira-kira semacam itu. Itu menurut tim LHY. Tentu ada definisi yang lain, saya tidak bicarakan. Nah kita perlu untuk mengenali yang namanya citra diri yang sehat dengan cara memperkuat bagian sifat mereka. Ya sifat bawaan, karena sifat bawaan itu akan lebih konsisten dan lebih permanen. Dan kalau mau diperkuat dia akan menjadi lebih maksimal. Kalau sifat bentukan itu perlu effort yang besar sekali. Saya kalau selalu tertawa ramai sama orang-orang bisa, tapi energi saya banyak terkuras. Ya, kalau saya ngobrolnya tenang-tenang, ya ini kemudian memperhatikan semuanya, energi saya jadi kuat. Tapi kalau dipaksa tuh karena bentukan saya bisa, tapi energi saya jadi cepat terkuras. Makanya yang paling bagus adalah kita paham kita perlu spektrum yang banyak supaya kita bisa beradaptasi. Namun kita juga harus kita harus mengembangkan temperamen bawaannya ini. Ya, nah Maxwell mengatakan bahwa ya salah satu hal yang penting adalah kita harus memahami yang namanya temperamen dan bakat dari anak kita. Ya, saya biasanya pakainya DISC. Ya, DISC itu pernah ada tahu nggak DISC itu apa? Saya nggak tanya Pak Darmadi. Dia pasti tahu. Saya nggak tanya si Wiwi. Ya, pasti jawabannya nyeleneh soalnya. Apa? Iya, ya. Gampangnya gini ya. Anda cek diri Anda sendiri ya. Ini cara kasarnya aja ya, cara kasarnya ya. Ya, Anda lebih memperjuangkan tugas atau memperjuangkan teman? Kasih angka min 5 sampai 5, Anda pilih dulu angkanya berapa. Kalau yang memperjuangkan tugas, nggak peduli perasaan teman. Yang penting tugas selesai. Kalau yang memperjuangkan teman, nggak penting tugas selesai apa enggak. Yang penting rame, ya. Nggak usah ngelirik ke kiri Anda dong, nggak usah. Ya, oke, ya Anda kasih angka ya, kira-kira Anda di mana ya. Oke ya. Oke, yang kedua adalah cara, sekarang Anda punya T atau U gitu ya, tugas atau yang namanya relasi gitu ya. Lalu kedua adalah cara membawakan diri. Anda lebih menikmati ya main rahasia, diem-diem mengamatin, atau orang yang pengen expose diri Anda. Ya, kalau ketawa betul-betul ketawanya itu sampai satu kampung denger gitu ya. Ya, kalau punya ide ya langsung cerita sama semua orang. Media sosial kita penuh dengan semua curhatan kita. Ya, kasih angka juga ya lebih banyak tertutup atau lebih banyak terbuka. Ya. Nah ini namanya di ISC-nya secara gampang aja. Kalau Anda fokusnya pada tugas dan orangnya terbuka menyampaikan dengan tegas ya apa yang Anda mau, namanya adalah DD, itu singkatan dominan. Apa? Dominan itu orangnya adalah kalau punya tugas jadi kerjakan dengan baik ya, dan dia ngomong dengan serius, dia sampaikan kita harus kerjakan ini. Dia tipe leader secara dia leader yang ada di depan lah kira-kira macam itu ya secara natural. Kalau Anda orang yang suka tugas
tapi Anda cenderung tertutup, Anda memperhatikan semua tugas. Anda lihat semuanya dengan baik. Cuma nggak banyak bisa untuk sampaikan. Nah, ini orang yang bagus untuk support orang lain. Otaknya smart, cerdas luar biasa, namun dia nggak mau di depan biasanya. Ini namanya tipenya C. C itu cermat. Ya, singkatannya gitu aja ya, cermat. Ya, ini adalah yang namanya kalau fokusnya sama teman, nggak penting tugas, yang penting hubungan damai, yang penting suasana bahagia. Ya, kalau cermat, pentingan teman dan terbuka, wah rame ngomongnya, wah apa yang penting hubungannya rame, namanya tipe I, kita sebut itu intim gitu aja, ya intim. Lalu kalau yang ini, ya pentingkan hubungan, namun nggak banyak ngomong, dia suka personal conversation, ya dia care sama orang, namun dia nggak terlalu nggak terlalu munculkan di mana-mana. Kita sebut namanya tipenya adalah stabil. Ya, dia care, dia cermat untuk manusia. Wah, ini psikolog sejati itu biasanya. Ya, dia lihat orang, ya langsung bisa menyelami, bisa empati. Nah, ini secara gampang semacam itu, ya. Cuman kalau Anda Anda pengen tahu lebih jauh ya, saya punya tesnya ya di sini ya. Nanti saya sudah kirim di WAG kita, ya Breakthrough Parenting WhatsApp group ya. Ini ada yang namanya profiling maxu.org. Maxu adalah training center yang saya punya, ya Maximize You ya. maxu.org, di sana ada, ya Anda nanti ambil yang bagian ini aja. Ini kalau model aplikasi ya, Anda bisa install juga aplikasinya. Ya model mengenal diri, nanti Anda bisa tes. Ya tesnya sih gratis ya, nggak bayar. Ya tes aja. Ya cuman hasilnya itu yang agak repot itu ya. Perlu pembicaraan pribadi ya. Ya, oke ya. Nanti kalau di dalam tes kami, ya kami akan ngecek bukan cuma D atau I atau S atau C. Ya, tapi skalanya itu diperhitungkan. Ya, di level 5 dengan kita mainnya 10 ya. D level 10 dengan D level 5 itu beda. Ya. Ya, kalau kalau tes yang biasanya pokoknya D, I, S, C gitu aja ya. Bahkan di IS aja langsung digabung aja. Ya kamu pokoknya tipenya tipe D, kamu pokoknya tipenya tipe S. Padahal itu harusnya di IS-nya di skala, lalu kemudian di ISC-nya kemudian digabungkan juga, karena semua sifat itu punya pembawaan yang berbeda-beda. Nah saya ingin, poin ini adalah apa? Saya ingin kita memahami bahwa setiap anak itu berbeda dan jangan perlakukan dengan cara yang sama. Ada anak yang dibentak, dia tenang aja. Tenang aja dia. Malah dia, oh ya benar juga ya. Dia mikir, dibentak tuh mikir. Kan harapannya kita dibentak tuh supaya apa? Orang itu sadar dia sedang melakukan kesalahan. Jadi waktu dibentak dia langsung mikir, oh salahnya saya apa ya sampai harus ditegur dengan keras. Ada orang dibentak, yang kena hatinya. Gak mikir dia. Yang dipikir apa? Waduh saya jadi tersinggung. Kenapa? Temperamennya beda. Ya temperamennya beda. Ya kalau anak diperlakukan dengan cara yang sama, akhirnya apa? Salah treatment. Kalau salah treatment yang terjadi adalah apa? Dianya nggak nyaman, kita juga menyesal. Aduh, tahu gitu saya nggak marahin. Atau sebaliknya, aduh tahu gitu saya beritahu. Kalau nggak saya beritahu, dia sudah terlanjur rusak misalnya, terlanjur nggak bisa belajar misalnya. Jadi semakin kita mengenal akan temperamen daripada anak kita, ya ini bahan dasarnya soalnya. Ya jangan pikir anak kita semuanya pasti jadi dokter gitu aja ya. Ya karena potensinya beda-beda. Ya kira-kira semacam itu. Ini model tesnya nanti kalau di aplikasi atau di web juga semacam itu nanti. Oh saya nggak tunjukkan bentuk grafiknya ya, enggak apa-apa. Yang kedua adalah mengenali bakat. Ya, saya punya tesnya di situ, cuman tesnya nggak terlalu rapi lah, itu tesnya simpel sekali itu ya, sangat sederhana sekali. Ya, kira-kira pakai multiple intelligence ya. Dan dalam multiple intelligence nanti bentuknya gambarnya model lingkaran, ada warna-warni segala macam. Tapi intinya adalah itu juga menolong kita untuk mengarahkan anak. Ya, ada orang tua yang berpikir ya anak mau jadi apa terserah anak. Loh itu ada betulnya karena tanggung jawabnya anak itu sendiri. Tapi kalau anak tidak pernah diajar untuk mengerti tentang potensinya, anak akhirnya milihnya apa? Ikut-ikutan. Ya. Anak saya itu waktu mau milih jurusan saya expose dia dengan banyak sekali kemungkinan. Ya, dengan banyak sekali kemungkinan. Saya juga ikut ribet karena ada banyak jurusan yang sekarang aneh-aneh bin ajaib.
Ya, ya kemarin saya cerita ya, nah saya ikut teknik lingkungan ya. Saya sampai survei ke beberapa kampus. Di Erlangga, yang namanya teknik lingkungan maksudnya ke jurusan kimia. Apa namanya program studinya. Ya di Jogja maksudnya program studinya adalah pertambangan lingkungan. Ya di ITB dan di UI maksudnya programnya prodinya di teknik sipil. Jadi sama-sama teknik lingkungan, ternyata prodinya beda. Kalau prodinya beda berarti penekanannya juga beda dan pilihan jurusannya juga beda. Ya, jadi akhirnya dari berbagai yang kami searching ya, beberapa kami datengin langsung ya, akhirnya kami pilih di UI. Ya, puji Tuhan dikasih kesempatan Tuhan Tuhan kasih kesempatan bisa sekolah di UI. Jadi intinya adalah apa? Memang capek. Tapi kalau kita mau kerjakan PR kita, ya, jadi gini, kalau kita kerjakan PR-nya sekarang, besok jadi lebih ringan. Kalau kita nggak kerjakan PR-nya sekarang, besok jadi lebih berat. Ya, nikah juga gitu. Kalau pacarannya kerjakan PR-nya dengan baik sekarang, pengenalannya bagus, capek, tapi menikahnya jadi lebih nyaman. Ya, tiap kali pacaran makan, nonton bioskop nggak ngomong apa-apa. Ya, happy-happy aja. PR-nya nggak dikerjakan waktu nikah, sulit karena pengenalannya terjadi di dalam pernikahan. Ya, kalau mau mengenal, ini anak anda banyak yang remaja, yang pemuda mungkin ya. Ya beritahu sama dia, mendingan kalau mau buka-bukaan karakternya, sifatnya, mendingan waktu pacaran. Tentu nggak semuanya dibuka di awal ya, tapi harus dengan perlahan. Kenapa? Kalau lagi pacaran, penerimaannya tuh sangat besar. Gue orangnya suka marah lu, nggak apa-apa. Nanti kok sudah marah-marah bener waktu menikah, kan gue sudah bilang, gue orangnya suka marah, tapi dulu kok gak ketahuan, makanya saya beritahu, lu aja nggak percaya, sekarang udah nikah sukanya marah, jangan kaget ya, itu bukan kucing dalam karung ya, lu aja yang nggak pernah mau tahu gitu kan ya. Jadi kalau mau buka-bukaan kapan? Waktu pacaran, ya itu penerimaannya besar biasanya, nggak apa-apa, habis nikah baru amsyong dia. Aduh, ya bakat ya, kata kuncinya adalah berikan exposure kalau anak kita masih remaja, ya supaya mereka bisa, karena kadang-kadang kita nggak tahu anak kita, mana mungkin kita tahu anak kita misalnya pandai musik kalau nggak pernah diajarin musik, ya kan, ya harus diexposure. Kapan exposure yang terbaik? Ya di dalam seri modul parenting saya, ya parenting like driving Ferrari, ya itu adalah anak TK sendiri, anak SD sendiri, anak remaja sendiri. Kita punya beberapa modul, masing-masing modul ada beberapa serinya. Sesi pertama kemarin saya sempat sharing deh ya. Paling bagus itu waktu SD, SMP penajaman sudah. Kalau SMP baru di exposure, terlambat kita. Ya, jadi waktu SD itu adalah training judulnya. Ya, balita judulnya adalah trust bonding. SD judulnya adalah training. Ya, remaja judulnya adalah coaching. Ya, coaching itu dia harus punya pendapat. Ya, transfer nilainya waktu SD. Ya, next kita kalau ada sempat kita ngobrol lebih jauh lah ya. Modalitasnya kecenderungan untuk menerima dan mengolah informasi. Kebanyakan anak ya biasanya mulainya dari apa? Dari ini apa nih? Ngomong. Ya, tapi ketika masuk sekolah mengelola banyak hal, dia harus masuk ke visual. Tapi setelah kemudian dia masuk dunia kerja, semuanya harus berkembang deh. Nggak ada alasan untuk kemudian pilih salah satu saja. Ya, nah ini banyak orang-orang maaf ya, yang masih di kampung gitu ya, cuman visual, cuman auditori terus. Makanya sukanya budayanya apa? Budaya gosip. Dia nggak pernah mau untuk mencari informasi dengan baik. Apa-apa diberitahu dulu dong. Ya, sekarang budayanya WhatsApp. Ya, pokoknya di texting ya udah itu sudah bener itu. Ya, nggak usah telepon-teleponan lagi gitu kan ya. Kecuali kalau pembicaraan yang butuh diskusi panjang ya. Karena apa, kita sekarang sudah modelnya sudah berbeda ya. Oke, memperkaya pengalaman. Pengalaman menyenangkan, pengalaman menyedihkan, menegangkan, menenangkan adalah bagian kehidupan untuk membentuk ketahanan mereka dalam meraih dan mempertahankan prestasi. Jangan gampang kasihan sama anak. Saya ulang ya, kalau Anda punya masalah,
kasih kesempatan dia itu wilayah stretchingnya, sekarang stretching mental. Kasih kesempatan mereka untuk mengelola emosinya sendiri. Tapi kalau kita lihat, aduh ini sudah bahaya. Anda harus apa? Ini risk zone. Anda harus apa? Anda harus dampingin. Cerita dikit ya, pagi tadi saya terbangun, anak saya yang kecil lagi nangis. Anak saya yang kecil itu gigih, jarang nangis. Tiba-tiba saya lihat dia lagi ngomong bisik-bisik, lalu kemudian sama pakai HP-nya kan ya, terus kemudian dia enggak keluar air mata sih, tapi nadanya itu kayak nada orang mau nangis, kayak merambangi kalau orang Jawa bilang, ngerti enggak ya? Ya nadanya itu sendu-sendu gitu lah ya. Ya saya diemin sebentar, saya liatin dia, bisa kelola apa enggak. Kalau dia masih bisa kelola, saya biarkan dulu. Ya, dia tahu, bapaknya bangun. Dia pindah keluar kamar, lalu kemudian omong-omong rumah saya lagi direnovasi ya. Jadi atapnya lagi direno, jadi kita kamar berantakan lah, semua campur baur semuanya sementara ini ya. Karena satu kamar jadi gudang sementara itu ya. Jadi bingung gitu kenapa bapaknya sama anaknya satu kamar gitu ya. Ini lagi masa-masa lah ya. Sampai mana tadi? Dia ke ruang tamunya sekarang jadi meja belajar, dia lanjutin ya. Ya udah, saya pantau, saya keluar. Ya nggak ngomong apa-apa, saya lihat tenang tapi dia. Ya udah, saya ngopi, ya sambil makan apa itu tadi ya. Ya selesai, saya lihat aman, saya tidur, balik tidur lagi masih ngantuk ya. Kemudian siang-siang saya tanya, ya Benita, tadi pagi ada apa? Wanita atau anak saya termasuk yang tidak suka banyak cerita. Yang kedua, yang pertama kan lebih intim ya, lebih banyak terbuka ya. Dia agak nggak suka dengar. Saya bilang, sudah aman, aman Dad. Amannya bagus atau amannya nggak bagus. Poinnya adalah aman, masalah kejadian selesai, namun dia nyimpen, masih kesel. Atau kalau bagus berarti sudah selesai dan win-win solution. Ya, aman, bagus atau enggak? Aman itu artinya sudah selesai. Ya, bagus atau enggak? Good, Dad, good. Oh ya sudah. Ya, saya kasih kesempatan dia untuk mengelola emosinya. Karena saya tahu ada masanya nanti dia enggak ada sama-sama dengan saya. Kalau dia sudah enggak ada sama-sama saya, dia harus cukup kuat untuk mengelola emosinya. Ya, namanya adalah cepat sembuh kalau ada masalah, self recovery. Ya banyak orang kalau amsyong, kalau sakit hati lama, berpanjang-panjang, berminggu-minggu. Ya suami-suami siapa yang istrinya macam itu, ya, ya lama, panjang dan lebar, tinggi dan dalam, waduh lama sekali. Ya sampai kita nggak kuat gitu ya, capek gitu ya. Ya jadi harus diajarin anak untuk bisa mengelola emosinya. Ya memperkaya wawasan, jadi 5 hal ya, potensi, bakat, lalu kemudian modalitas, bagaimana cara mengelola dan memanfaatkan informasi, lalu kemudian tadi adalah pengalaman. Ya pengalaman yang emosional itu baik, ya buat anak kita. Ya, dan yang terakhir adalah wawasan, ya wawasan. Wawasan adalah bahan dasar untuk merespon. Kalau anak sudah tereksposur dengan sebuah situasi, dia akan tahu cara untuk menghadapinya dan untuk menghandle-nya. Kalau dia belum mengalami sesuatu yang sama, yang dialami itu dia akan bingung, ini masalah apa ini? Ya ini masalah apa ini? Jadi kasih kesempatan banyak hal ya untuk kemudian dia bisa merespon, belajar menganalisa, berkreativitas dan segala sesuatunya. Itu 5 hal. Ya. Kunci kata Maxwell, doa. Bukan karena John Maxwell pendeta. Cuman karena John Maxwell menyadari kata kuncinya adalah doa, tanya sama Tuhan, Tuhan kau mau kasih anak model kayak gini, ya apa yang harus saya lakukan? Minta hikmat untuk mengenali anak Anda. Dedikasikan anak pada Tuhan, dedikasikan diri Anda sebagai orang tua yang baik, yang cakap untuk menolong anak Anda breakthrough, ya melewati akan masa kesulitannya. Yang kedua adalah pengamatan, tadi saya katakan memang capek, ya tapi hasilnya besar. Ya Anda kalau bertani, kalau Anda capek, tanahnya digemburkan, dikasih pupuk dulu, baru kemudian benihnya bagus. Anda nggak mau capek, langsung pasang benih aja, ya tumbuh juga, tapi nggak maksimal. Ya makanya harus berani capek di awal. Ya menunjukkan pentingnya pengamatan tingkah laku anak untuk mengenali mereka,
mana poin keberhasilannya, dan mana titik kegagalannya. Nah kita juga tahu jadinya, ini kalau ketemu model gini anak saya pasti nggak kuat ini. Kita siap untuk backup. Karena kan nggak semua anak bisa handle semua masalah kan ya. Bagaimana interaksi dengan orang lain saat sendirian, kreativitas, orangnya kreatif atau konservatif dan seterusnya. Yang terakhir mendengarkan. Sengaja saya ngomong terakhir. Saya tahu kata terakhir itu memberi penghiburan buat Anda dan saya ya. Ya, mendengarkan. Ya, mendengarkan. Ya. Anak Anda suka curhat sama Anda enggak? Pastikan ada pintu untuk anak ngobrol sama Anda. Ya. Karena setiap orang butuh, ada masanya untuk butuh cerita, butuh ditolong, butuh tukar pendapat. Berbahagia anak yang kalau ngobrol ketemu orang yang bijak. Celaka anak kalau ketemu orang ngobrolnya orang yang bego. Iya betul, dia akan diajarin dengan apa namanya, otaknya yang kecil itu, wawasannya yang kecil itu. Akhirnya anak kita jadi ikut pendapatnya jelek. Ya, nah saya yakin Anda sebagai orang tua, Anda sudah menjadi orang tua yang baik. Ya, Anda orang yang cukup berwawasan. Ya, rugi kalau anak kita nggak nanya sama kita. Ya, jadi yang paling bagus adalah anak nanya sama kita. Cuma kita jangan sok tahu ya. Ya, saya selalu kalau diskusi, ya ngobrol sebuah hal yang saya paham, saya informasikan. Yang saya nggak paham, wah sebentar, saya juga butuh untuk informasi tambahan. Atau saya refer, datang sama si A, dia pasti tahu. Ya, anak saya itu di UI itu dia sudah jadi konsultan. Ya, ketika dia mahasiswa, dia ikut sebuah apa namanya nih sebuah kelompok share namanya dari luar negeri. Ya, ada apa namanya ada kumpulannya gitu, klubnya ya. Dan share ini menjadi konsultan perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Jadi dari kecil, dari mahasiswa ya, dia sudah, Gojek itu pernah konsultan sama anak saya untuk sebuah apa ya, untuk sebuah item ya kecil yang ingin dikembangkan, ya. Dan menghadapi yang namanya klien, gimana cara mempresentasikan, bagaimana caranya untuk handle apa namanya, nanya sama saya. Ya, nah kalau masalah handle keluhan, pendeta paling pinter, bener ya, ya banyak orang ngeluh, kita handle gitu ya. Ya tentu ada beberapa hal yang berbeda, tapi intinya adalah dia tanya sama saya. Tapi kalau saya nggak ngerti, saya nggak mau sok tahu. Ya, walaupun saya belajar tentang coaching, nah saya nggak mau sok tahu. Ya kenapa? Ilmunya mungkin berbeda. Ya ada hal yang saya cuma tahunya sedikit, padahal ada yang lebih bagus. Sayang saya kalau kasih dengan kedunguan saya. Lebih bagus saya apa? Refer pada orang lain. Ya ada cuma saya yang handle perusahaan dan saya tahu baik, saya naik sama dia. Supaya apa? Wawasannya berkembang. Dengan cara apa? Minimal dia mau ngomong sama kita. Kalau anak kita masih mau ngomong sama kita, banyak harapan anak kita berkembang. Ya, kalau kita cuma anak kita sudah nggak mau ngomong, kita cuma ngasih fasilitas aja. Aduh, ya fasilitas yang bisa kadang-kadang terhambur-hamburkan dengan tidak baik. Ya, kira-kira macam itu. Oh, satu lagi ya, disiplin. Ya, oh saya closingnya di klip saya rasa ya. Temukan potensi mereka, disiplin untuk mengikuti arah dalam mengembangkan potensi mereka, perkenalkan, pertajam, perkaya, dan bayar harga. Baikkan kepentingan diri sendiri, investasi buat anak, ingat ya Anda harus berani capek buat anak-anak Anda. Ini namanya adalah dukungan dan tuntutan yang seimbang. Jangan cuma kasih dukungan, anaknya jadi anak gampang, jangan cuma kasih tuntutan, anaknya jadi tertekan. Ya. Yang anak yang keren adalah anak yang dikasih tuntutan tinggi, ingat ya stretch zone, dikasih tantangan yang tinggi, tapi juga dikasih support yang tinggi. Ya makanya harus ada tuntutan dan dukungan. Saya ingin kasih sebuah klip apa yang dibutuhkan anak-anak kita. Dalam bahasa Inggris saya lihat nggak ada yang kesulitan mendengar. Memahami mungkin sulit ya, mendengar kan nggak sulit ya. Sorry, oke. I feel weird and awkward. I feel like that's just normal now that I'm a teenager. This is a hard time we're going through. We're growing, we're changing. There's obviously a lot of awesome aspects, but I feel like school is one of the biggest challenges. It's like really stressful trying to get good grades because I want to make my parents happy and my teachers happy.
So it's like focusing on other people. It's like you're never gonna be good enough unless you only get A's, and if you get a B, well then there goes your chances of life and being in college. I've lost all motivation, to be honest. You know, I wanted to be friends with the popular kids so I can go to the good parties. When you see other people hanging out without you or doing something that you want to be doing, it's like, why can't I be there? Did they not invite me? Am I not good enough? We get so caught up in like what other people think about us. Why act some way that I'm not in order to impress people that I don't like? Ada kaitannya dengan I wanna citra be diri, accepted for who ada I am. kaitannya dengan potensi. I compare myself to others, which I think is very unhealthy. Oh, well, I don't look like this girl, I don't look like this person, and like, we have different body shapes, I have pimples and they don't. It makes me feel like I'm not good enough. I kind of hate to admit this, but it does kind of give me Masalah satisfaction when I see penampilan. that I have over a certain amount of views or over a certain amount of likes. It's like super addicting. I'll sit there and I'll scroll there for hours and just do nothing and be super unproductive, which is terrible. I hate that. People can be mean sometimes if it's a certain person that has a certain power amount of following or that's really, you think is really cool, and they say something bad about you. It would really hurt your feelings. Teenagers are definitely, they're mean. When I'm bullied, it makes me feel sad, maybe depressed even. I've always been on the bigger side, and I've experienced a lot of bullying from that. It hurts a lot, especially when you're at school, and for a lot of kids, school is their safe space. If it's online, it's easier to report them or block them, but if it's in person, they tell teachers, but when you tell teachers, they're like, it's just kids playing around. It's not cool to bully somebody because it could make them feel really terrible, and it could like lead them to do very bad things like abuse themselves, and the worst is suicide. Mental health is real. Just because, someone's a 12-year-old girl doesn't mean they can't experience depression or anxiety. And I know from experience where parents will be like, well, that's just, you see that on social media, or it's a trend, everyone has that. But it's like, no, it takes a big toll on kids. I think the parents should definitely be supportive. That's like the first step. Do as much as you can to help them follow their dreams. Encourage Ini them, anak be remaja. happy for them, support them. Remind me of how good I'm doing and that they're proud of me. That would really make me feel good and motivate me to work harder. Understand that school is hard. I think they should definitely accept their children for who they are. They should try and get to know them better, ask them questions. Just be like, hey, like I'm here for you, like whatever you need, I'm yours. I love you so much. I feel like there should be much more patience with us. Just give us some time to grow. It's not easy being a teenager, and sitting there yelling at us, disciplining us all the time doesn't make it any better. Every once in a while, I'd like to hear that they were wrong. I never hear that. Being an adult and like approaching a teen, you definitely have to have an open mind. Dad, put yourself in my shoes. My mom always tries to help solve my problems when I just want her to really listen. Mom, Dad, listen to me. Listen to me. Listen, please. Listen and don't make their feelings feel less valid. Just give us a shot and hear what we have to say. Kita seringkali teriak, kamu harus ngerti papa. Papa banyak masalah. Kamu harus ngerti mama. Mama banyak masalah. Anak Anda juga mau ngomong yang sama. Kamu harus ngerti saya. Saya juga banyak masalah. Masalah dalam studinya. Masalah nggak dapat pacar mungkin. Masalah yang namanya temennya bully. Masalah penampilan citra diri. Ini anak remaja, pemuda bahkan. Yang dikatakan, Dad, Mom, dengerin aku. Dengerin aku. Tundukkan kepala, kita berdoa. Ajar kami menyadari bahwa salah satu bentuk egoisme adalah tatkala kami tidak mau mendengarkan dan tidak mau mengerti akan apa yang dialami anak kami. Adalah sebuah bentuk egoisme ya Tuhan. Kalau kami selalu menuntut orang lain termasuk anak kami mengerti diri kami, namun kami tidak pernah mau untuk memahami mereka. Maka hari ini ya Bapa, kami memohon berikan kami hati seperti Engkau Bapa Surgawi yang memahami dan mengerti akan setiap anak-anaknya. Kami berdoa Tuhan Yesus berikan kami hati untuk boleh menyelami, memahami potensi anak kami.
termasuk kesulitannya, dan menolong mereka untuk menggapai masa depannya. Berkati dalam Yesus Kristus. Amin.